Kalian baru bikin produk baru, terus gimana caranya biar produk baru kalian itu bisa cepat laris, cepat orang mau beli, meskipun mungkin itu masih baru atau belum dikenal, ya kan? Banyak yang frustasi nih kalau misalnya jualan produk baru tuh nggak laku-laku, ya gara-gara ya gimana nih, nggak dipercaya dan lain sebagainya. Padahal kalian udah bikin produk pusing-pusing, bagus-bagus, dan harusnya tuh itu benar-benar ngebantu konsumen. Nah, di video ini gue bakal bahas gimana caranya, tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama, biasanya bikin, menurut gue ya, salah satu kesalahan banyak penjual itu susah banget ngejual produk, karena yang mereka jual itu adalah produknya. Emang kenapa kalau orang ngejual produknya? Ya jujur lah, lu sama gue sekarang gini, lu pengen beli produk gak? Enggak kan? Misalnya gue tawarin, gue punya buku bagus nih, lu mau gak beli buku gue? Kagak. Kenapa? Emang manusia basicnya kagak suka dijualin, itu yang pertama, ya kan? Gak suka dijualin, gak mau beli barang sebenarnya. Apalagi kalau lu jualnya ke cowok. Jual ke cewek lebih gampang, karena cewek tuh ya gimana ya, lebih spending terus, bener gak sih? Kayak kodratnya itu memang untuk menghabiskan uang gitu, bener nggak? Bukan mencari uang, mengumpulkan uang, menghabiskan uang, emang itu kodratnya, ya. Bener ya? Bener ya? Coba kasih tahu gue kaum wanita, bener apa salah nih? Ada pembelaan nggak lo? Tapi kalau kaum pria kayaknya lebih susah gitu, kayak mau beli barang aja, bentar, nih gue nyari duitnya setengah mati nih, gue susah nih, nanti deh, nggak usah gitu kan, kayak gitu ya. Nah, terus jadi gimana cara buat ngejualnya? Tadi gue udah bilang, terus cara ngejualnya adalah lu jangan jual produk, tapi jualah hasilnya. Kenapa gue bilang jual hasilnya? Karena fair ngomong, yang orang mau itu bukan barangnya, orang tuh pengen hasilnya. Gini, gue mau tanya sama lu mau beli sabun nggak? Nggak kan? Lu pengen apa? Kulit lu bersih, wangi, licin gitu kan, mulus, bagus. Yang lu pengen adalah hasilnya. Ya. Lu pengen beli sampo? Enggak. Yang lu pengen adalah rambut tuh wangi, halus, lurus, wah udah pokoknya udah kayak di iklan-iklan Sunsil deh, bener nggak? Ya kan, di iklan-iklan brand yang rambutnya tuh bener-bener apa ya, cetar. Ya, yang pengen itunya kan. Tapi karena gue pengen kayak gitu, pakainya ini ya. Jadi yang di pikiran orang ketika beli barang adalah, kalau gue beli ini, gue dapat hasil sesuatu. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan jual produknya, jualah hasilnya. Hasilnya yang lu perlu jualin. Ini cerita dari pengalaman pribadi gue ya. Dulu gue jualan suplemen, salah satu produk yang gue jual adalah kalsium, dan kalsium itu tuh dulu ya pernah jadi salah satu produk yang ya gitu aja lah, nggak laku-laku amat gitu kan, sampai pernah jadi, menurut gue ya itu jadi national best seller. Kenapa? Karena gini, perusahaan suppliernya itu gue tahu dulu omsetnya sebulan cuma 20M, ketika ini viral pernah sampai tembus 100 miliar sebulan. Itu gila, gokil banget. Dan yang kita jual adalah waktu itu kita jual produk ini, si kalsium ini, jadi susu peninggi badan. Emang beneran ngaruh kok susu peninggi badan. Ya kalau yang muda kita coba kasih minum sih nggak, memang dia bisa nambah 1-2 cm gitu kan. Tapi kalau ditanya, bisa nggak nambah 15 cm, 20 cm? Jarang ketemu sih. Tapi ternyata kita ngejual hasil nambah 2-3 cm, nambah 4-5 cm. Orang mau juga gitu. Jadi yang kita jual adalah, kita jual testimoni orang nambah 2 cm, 3 cm, 5 cm gitu kan. Dan seterusnya. Dan ketika itu dijual, ya itu orang suka. Orang pada mau, orang pada beli, dan ya udah, dapatlah kita dari hasilnya, gitu kan. Nah, itu adalah yang dijual. Yang kedua, ketika lo mau jual produk, lo juga perlu ingat, ketika kita nawarin sesuatu, itu tuh ada 2 hal yang bisa lo jual. Yang pertama adalah lo tawarin mereka surga, atau kedua, lo tawarin takut-takut orang pakai neraka. Bener ya? Ya sama lah kayak lo mau jualan. Contoh gini, lo mau jual produk, takut-takut ini. Kayak dulu ya waktu gue jual peninggi badan, gue tuh bikin story-nya banyak. Memang ada yang memang hasilnya, ada juga kayak, wah nanti kalau lu pendek nanti lu minder nih, nanti lu gimana nih, susah dapat kerja nih, susah dapat jodoh nih, kayak gimana nih. Dan itu ternyata menjual. Lu bisa pakai rasa frustasi buat jualan. Secara psikologinya memang bisa, gitu kan. Bener nggak? Nah itu adalah salah satu cara ininya. Cuman ya kan kita juga nggak bisa kasar-kasar amat ya. Nggak bisa kasar-kasar amat, karena kalau terlalu kasar juga pasti di ban di berbagai e-commerce. Nah disinilah lo perlu langkah ketiga, lo perlu bisa buat angle yang bagus. Nah, mencari angle yang bagus. Dan angle yang bagus itu nggak ada yang namanya satu cara jual yang efektif buat semua orang. Karena contoh tadi gue cerita ya, peninggi badan, suplemen peninggi badan. Contoh gini, gue tawarin
buat orang yang 50 tahun. Mereka nggak peduli. Bener nggak? Gue udah cukup. Gue udah, kalau gue kurang tinggi ya udah gitu. Justru gue butuhnya gue sehat, gue bisa lari-lari, gue bisa apa. Ya, tapi ketika gue jual ke anak muda, gue tawarinnya hal yang berbeda. Produk yang berbeda untuk market yang berbeda. Nah, di sini kalian perlu bisa ya tadi milih niche-nya apa, cari angle mana yang menarik gitu, karena itu bakal lebih menjual gitu ya. Nah, terus kemudian barulah ketika lo jual gitu ya. Nah, ketika lo jual brand baru itu ya ibaratnya kalau bisa tuh dapetin social proof, ada hasil testimoninya. Jadi memang ibaratnya tuh ada yang disampling memang orang-orang yang pakai dan ternyata ngaruh. Bukan bikin bukan bikin testimoni palsu ya. Ya, memang orang-orang yang dikasih sampel, dipakai, mereka coba dan ngaruh, dan itulah yang nanti kita jual. Baru sambil fokus, tingkatin awareness-nya dulu. Tingkatin banyak orang yang pengen taunya dulu. Gitu, ada cerita-cerita yang diangkatnya dulu. Nah, di sini buat bikin awareness gitu kan, awareness-nya harus kayak gimana nih? Nah, itu ada banyak macam yang bisa dipakai. Sebenarnya angle yang paling seksi dan banyak orang suka adalah before after. Tapi before after ini itu banyak yang masih bagus, tapi harus bisa nyari angle bagus. Kalau nggak lu kenapin. Nah, itu aja. Kalau kita di Mea sih sebenarnya kita udah nemu banyak pola gitu kan. Kalau mau jual gini before afternya begini, kalau mau jual gitu before afternya gitu dari pengalaman. Cuma masalahnya nggak mungkin gue bagiin di video. Nanti kalau di video nanti klien kita yang udah dikerjain ngambek dong. Nanti jadi mirip-mirip semua gitu kan. Tapi ya poin gue adalah kreatif lah. Lo dalam mencari. Kalau lo nggak bisa mencari, lo nggak bisa kreatif, ya udah, daripada lo puyeng nggak laku-laku, kerja sama aja sama kita. Tapi kalau misalnya bisa cari, lo boleh cari deh. Before after itu menjual. Terus udah gitu micro influencer review. Artinya kayak banyak orang yang review tapi bukan orang yang gede-gede gitu. Ya kreator juga, afiliator juga gitu. Tapi ini tuh butuh massive. Massive-nya seberapa banyak kok. Sebenarnya kalau misalnya kayak di TikTok ya sekarang tuh mereka punya satu data research yang ngebahas ternyata kalau satu SKU itu mau laku itu butuh minimal 10.000 video yang ngebahas. Itu bakal trending banget, bakal viral parah. 10.000 video, jadi bukan 1-2. Nah, kemudian ada juga nih UGC real usernya, orang-orang yang pakai benerannya kayak gimana gitu kan. Ada komentar testimoni gitu kan, itu kan bakal ngebantu kan. Sama video pemakaian, proof of concept. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa bisa lu pakai gitu kan buat ngejualnya tuh seperti tadi gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa konsep yang bisa kalian pakai. Ada nggak strategi-strategi khusus? Ya sebenarnya strategi khusus itu perlu disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan tokonya, disesuaikan dengan brandnya. Nah, kalau kalian misalnya mau dibikinin, lo bisa kerjasama sama kita di Mea. Kita punya program pendampingan di mana di situ tim kita bakal ngevaluasiin, nganalisain, dan ngasih berbagai saran dan action plan yang bisa lakuin biar produk lo bisa kejual. Nah, mumpung bulan ini kita masih ada slot, jadi buat lo yang mau bisa klik link deskripsi gue, ngobrol sama tim gue buat dijadwalin. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang masih mau lo tanya, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.